Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training EQ at work atau kecerdasan emosi di tempat kerja, saat ini saya akan sharing mengapa Anda harus punya kemampuan yang mengolah emosi Anda dengan baik. Saksikan video ini sampai selesai. Setiap profesional itu sekurang-kurangnya harus memiliki 5 kecerdasan supaya dia mampu menjalankan profesinya dengan baik. Tentu yang pertama yang digunakan adalah kecerdasan, namanya kecerdasan intelektual, kan begitu ya, supaya Anda sukses masuk kerja, bisa bekerja, bisa kreatif, bisa mengolah ide-idenya, bisa menganalisis. Nah, itu penting banget. Kecerdasan namanya kecerdasan intelektual, IQ-nya yang nggak boleh berstandar. Yang berikutnya adalah kecerdasan emosi. Nah, kalau tadi IQ untuk masuk perusahaan, nah emosi itu dalam rangka apa? Mempertahankan Anda bekerja di situ selama di perusahaan untuk membuat karya-karya besar dalam bergaul dengan siapa juga. Nah, itu kecerdasan emosi. Lalu juga ada kecerdasan namanya adversity, menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup. Nah, itu penting banget bagi profesional. Lalu juga ada kecerdasan namanya fisik. Jadi bagaimana tubuh Anda tetap sehat, segar, bugar, ya. Kalau tubuh lagi lemah, gimana menaikkannya supaya tetap segar. Nah, memang kecerdasan paling tinggi adalah kecerdasan namanya spiritual. Pentingnya seperti ini. Nah, saat ini sahabat sekalian, saya akan fokus kepada kecerdasan emosi. Nah, ini penting banget mengelola emosi, sahabat sekalian. Seperti diketahui emosi, saya akan menganut kepada konsepnya Richard W. Warga. Emosi itu dibagi 2, sahabat sekalian. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, biasanya emosi positif itu adalah yang utama tuh rasa cinta dan rasa bahagia. Cinta dan bahagia itu 2 ya, kalau mau cinta dan bahagia. Nah, sedangkan emosi negatif itu biasanya tuh disebutkan adalah takut, marah, sedih. Nah, itu kelompok ya. Memang ada banyak berbagai teori, tapi saya mengalir ke situ saja, lebih ringkas, lebih jelas. Nah, itu yang menjadi emosi positif, emosi negatif. Dan itu memang dibutuhkan manusia, dan itu melekat kepada diri manusia. Nah, jadi apa itu emosi sebenarnya, sahabat sekalian? Nah, emosi menurut Daniel Goleman begini, merujuk ya, pada suatu perasaan dan pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, itu Daniel Goleman. Sedangkan menurut J.P. Dupress, ya, disebutnya emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi spesifik, reaksi tubuh. Lalu emosi adalah proses persepsi terhadap situasi. Nah, emosi adalah hasil reaksi kognitif. Nah, itu ya, jadi 3 bagian ya. Bisa ada reaksi tubuh untuk menghadapi situasi spesifik, emosi adalah proses persepsi terhadap situasi, lalu emosi adalah hasil reaksi kognitif, berpikir. Jadi emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar, dari dalam diri individu. Nah, silakan kita akan mempelajari mengapa emosi penting. Dan emosi itu dari mana nanti? Emosi itu nanti akan muncul ya di dalam bahasa Anda. Nah, itu kan dalam nanti komunikasi ada 3V. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Ada verbal pesannya, kemudian juga ada vokal. Nah, emosi akan mempengaruhi vokal Anda. Nada tinggi, nada datar, nada rendah. Nah, tergantung emosi yang dimainkan, emosi positif atau negatif, emosi marah atau sedih dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi di situ. Nah, baru kan V yang visual. Nah, kita fokus nanti di emosi yang terkait dengan verbal Anda. Nanti akan mempengaruhi ketika Anda berelasi dengan siapapun juga, ya. Nah, ini pentingnya Anda mengelola namanya emosi Anda. Jadi emosi, semua orang memiliki kebutuhan dasar emosi, pasti ya. Manusia bisa bertahan sampai detik ini nih, hidup nih. Sedangkan binatang purba yang gede-gede itu pada mati karena nggak punya emosi, sahabat sekalian ya. Nah, jadi semua orang memiliki emosi. Setiap orang memiliki kebutuhan emosi pada tingkat berbeda. Emosinya, kebutuhan emosi berbeda-beda pada level kebutuhannya, bukan pada jenisnya. Nah, emosi baik buruk tergantung akibat yang ditimbulkannya. Nah, perasaan adalah nyata, tidak bisa diperdebatkan. Itu jelas ya, sahabat sekalian. Jadi
memang emosi, jadi mitos-mitos emosi itu sama dengan marah. Tidak, karena emosi ada dua bagian, positif negatifnya. Ada yang marah tadi ya, kategori negatif ya. Jadi Anda bisa perhatikan. Nah, pentingnya mengelola emosi dengan baik. Pentingnya memahami emosi. Nah, emosi menentukan kualitas hidup seseorang. Ya, bagaimana memanage emosi, marah, sedih, takut, senang, cinta dengan baik. Nah ya. Lalu emosi dapat mempengaruhi relasi dengan orang lain. Kalau Anda marah, mungkin orang lain akan terluka atau sedih dan sebagainya ya. Mempengaruhi orang lain karena nanti dalam konteks Anda bergaul dengan siapapun dalam melakukan interpersonal skill Anda. Emosi menentukan juga produktivitas ya. Emosi nanti kaitan dengan kreativitas, di situ rasa cinta kepada perusahaan, rasa memiliki. Nah, itu ya, di situ emosinya bergerak situ ya. Lalu emosi mempengaruhi keberhasilan ya Anda dalam berkarir seperti itu ya. Lalu juga emosi juga dapat menjadi sumber stres dan kelelahan Anda. Nah, jadi semua tergantung pada emosi Anda. Bagaimana Anda memanage emosi positif Anda, rasa senang, rasa cinta gitu ya, rasa bahagia. Lalu memanage emosi negatif Anda, yaitu apa saja tadi, rasa sedih, takut, marah. Nah, yang perlu Anda ketahui sekarang, karya-karya besar hasil kreativitas gara-gara kemampuan mengolah emosi. Contoh yang paling Anda bisa lihat ya, tembok Cina. Nah, tembok Cina itu akibat dari emosi takut karena diserang oleh lingkungan ya, emosi takut. Lalu akhirnya membentengi dirinya dengan tembok yang besar, dan sejarah karena sering perang. Seperti dia membuat benteng besar supaya jangan musuh masuk karena takut. Lalu yang kedua, emosi positif cinta. Keluarlah karya besar namanya Taj Mahal. Oh ya. Nah, kalau di Indonesia ada candi katanya ya. Candi gara-gara gagal atau putus cinta. Candi Prambanan. Nah, saya kurang tahu juga ya. Tapi itu ceritanya. Nah, persenjataan sampai canggih-canggih seperti saat ini itu karena efek emosi. Emosi apa? Takut. Emosi marah gitu ya. Nah, jadi berbunya karya-karya, banyak sekali karya-karya efek dari emosi. Tergantung siapa orangnya, tergantung bagaimana mengolah emosi Anda supaya bisa menghasilkan karya-karya kreatif, karya luar biasa. Itu emosi Anda ya. Jadi perhatikan baik-baik emosi Anda. Nah, emosi juga sebagai kekuatan, sebagai power Anda tadi ya. Dalam apa? Pertama, di dalam ya Anda menggunakan dalam konteks emosi, memperkuat suatu pesan biar jelas, tegas gitu ya. Yang berikutnya, dia juga penting dalam rangka untuk apa? Survival, bertahan hidup. Sedih, marah, takut akibat Anda dihina oleh orang lain, maka Anda marah, saya buktikan nanti saya akan menjadi hebat dari Anda. Untuk survival, bertahan hidup. Makanya gara-gara emosi kita baik, maka manusia bisa bertahan. Dan juga sebagai energizer, membangkit semangat Anda bergairah dalam hidup, mewarnai hidup Anda, memicu kebahagiaan, kecintaan. Nah ya. Nah, kemudian juga bisa juga sebagai balancer, keseimbangan hidup Anda ya. Jadi kekuatan di sini. Lalu juga untuk penguat suatu pesan, mengirim pesan, emosi kalau marah, sedih, air mata kan ya, menjadi pesan gitu ya. Revert penekanan suatu pesan Anda. Jadi itulah kekuatan dari emosi Anda, tinggal gunakan pada tempat dan situasinya, maka akan jauh lebih efektif dalam menggunakan emosi Anda. Emosi adalah nyata. Emosi perlu ditampilkan dalam tingkat tertentu, dikendalikan. Apa saja emosi marah harus dikendalikan ya, emosi sedih juga yang negatif-negatif lah ya. Takut juga dikendalikan, kalau nggak bahaya buat kita. Jadi dikendalikan emosi. Kan ada memang dalam kita emosi kita ya, itu ciptaan Tuhan. Jadi kita kendalikan, kita manage dengan baik. Emosi tidak tinggal diam bila ada potensi yang diabaikan atau nilai-nilai yang dilecehkan. Jadi dia bisa bergerak ya. Nah, jadi emotional authenticity ya, pentingnya seseorang untuk menampilkan diri yang sebenarnya atau memiliki kejujuran emosi. Nah, ini nanti akibat-akibatnya ketika dia tidak mengelola emosi dengan baik, maka muncullah topeng-topeng emosi. Nah, itu yang perlu nanti kita pahami. Nah, sahabat sekalian, sekarang Anda sudah paham ya manfaat tujuan dari emosi dan kepentingan buat kita. Secara jelas ya. Jadi emosi tidak hanya sekedar marah, banyak ya variasi dari emosi. Semoga Anda memahami dan jauh lebih sukses mengelola emosi Anda. God bless you.